Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih Tuhan mempersekutukan kita dimanapun saat ini Bapak, Ibu, dan saudara berada. Tuhan Yesus Kristus telah menggenapi semua tuntutan hukum Taurat dengan menyelesaikan semua dalam kematiannya di kayu salib. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sebab kematian Kristus adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kita memandangnya, bahwa kita telah mati bagi dosa, tetapi kita hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kehidupan yang sekarang kita jalani di dalam Tuhan Yesus Kristus semestinya menjadi kehidupan yang serupa dengan Dia, dalam kehadiran yang juga rela berkorban bagi orang lain dan untuk mewartakan kasih Allah di dalam Kristus, yang juga telah berkorban bagi segala makhluk. Mari kita menyiapkan hati kita untuk masuk dalam kebaktian hari Jumat Agung saat ini, dan kita menyanyikan Mari Sembah dari pelengkap Kidung Jemaat 19 bait 1 dan 2. Patutlah semua memuji namanya. Mari sembah Allah yang akbar. Mari sembah Yesus penebus. Agungkanlah kasih-Nya besar. Yesus rela mati di salib di Golgota, hingga manusia terhapus dosanya. Mari sembah Yesus penebus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kebaktian Jumat Agung saat ini kita kuduskan dengan mengaku dalam hati kita demikian. Sumber pertolonganku adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama memuji Tuhan dengan menaikkan nyanyian pujian kita, Memandang Salib Rajaku, Kidung Jemaat 169 bait 1 dan 3. Memandang
Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan Mazmur pujian yang terambil dari Kitab Mazmur 22 ayat 2 sampai dengan 12 yang dilanjutkan ayat 19 sampai dengan 20 yang demikian firman-Nya. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi Engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu, nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan Engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang. Celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah Dia yang meluputkannya. Biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undil atas jubahku. Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita naikkan nyanyian pengharapan dari Kidung Jemaat 183 bait 1 dan 2, menjulang nyata atas bukit Kala. Salibmu
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk menerangi kita, agar kita dapat mengerti firman Tuhan dan dapat melaksanakannya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan atas hari ini. Kau sertai, Kau berkati hidup kami, dan terlebih Kau perkenankan kami pada saat ini mengadakan kebaktian hari Jumat Agung. Kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus menerangi kami, mengajarkan kami untuk kami mengerti firman-Mu dan dapat melaksanakan dalam kehidupan kami. Di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita akan memperhatikan bagian dari kitab Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 38. Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 38 demikian. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, "Sudah selesai." Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Hosiana. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita berada pada hari Raya Jumat Agung, di mana kita bersama-sama mengingat, mengenang, dan menghayati peristiwa ketika Tuhan Yesus disalibkan dan mati di kayu salib. Saudara-saudara, pewartaan sabda saat ini dalam tema "Karena salibmu, hidupku dibarui." Karena salibmu, hidupku dibarui. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masihkah saudara ingat ketika Tuhan Yesus akan masuk ke Yerusalem? Sebagaimana kita hayati pada hari Minggu Palmarum, hari Minggu yang lalu, sebagaimana juga kita baca dalam Alkitab, bahwa pada saat itu Tuhan Yesus dieluk-elukan, dia diagung-agungkan oleh banyak orang. Orang-orang Yahudi menyambut dia dengan begitu semangat, begitu antusias. Dan saudara-saudara, mereka menyanjung Yesus sebagai pahlawan, atau setidaknya mengharapkan Yesus menjadi pahlawan yang dapat melepaskan mereka dari kuasa kerajaan lain atau kekaisaran lain, Kaisar Romawi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat itu banyak orang sangat senang dengan bersorak-sorai dan mengatakan Hosiana. Hosiana, saudara-saudara, artinya selamatkanlah kami sekarang. Mereka sangat mempunyai pengharapan besar bahwa Yesus itu yang mereka puja-puja, mereka eluk-elukan, itu yang mereka ikuti. Saudara-saudara, tidak disebutkan memang dalam kitab suci berapa jumlah mereka, tapi dikatakan banyak orang. Sehingga orang banyak itu mengikuti Yesus. Ya, mungkin puluhan, mungkin ratusan, dan banyak orang itu sangat dekat dengan Yesus. Mereka mengikuti Yesus. Saudara-saudara, saat ini kita melihat Yesus disalib. Kemana mereka? Dulu mereka sangat semangat mengikuti Yesus. Kemana sekarang mereka? Tidak ada yang kelihatan membela Yesus. Bahkan ketika dalam ayat kita dikatakan Tuhan Yesus waktu itu sudah mengetahui waktunya hampir selesai, dia mengatakan, "Aku haus." Ketika Tuhan Yesus haus, adakah di antara mereka yang kemudian mendekat Yesus dan kemudian memberikan minuman segar? Tidak. Kemana mereka? Puluhan atau ratusan orang yang dulu itu, tidak ada satupun yang kelihatan untuk memberikan minum itu. Dan akhirnya ada orang yang sebetulnya ini penyiksaan juga, karena mereka kemudian memberikan kepada Yesus bukan minuman air segar, tetapi minuman anggur asam. Saudara-saudara, rasanya seperti apa anggur asam? Dan juga ketika Tuhan Yesus
sedang haus seperti itu, dia akan bertambah haus dan itu menambah penderitaannya, menambah kesakitannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang-orang banyak yang dulu mengeluh-elukan Yesus itu, jangan-jangan justru mereka juga yang ikut membunuh Yesus. Dalam arti, mereka ikut menyengsarakan Yesus, menyalibkan Yesus. Dulu memang mereka memuja-muja Yesus, tapi sekarang mereka menyengsarakan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus dalam menebus dosa, dia memang sendirian. Dia menderita di kayu salib sendirian sampai mati. Memang saudara-saudara, di samping Yesus ada orang yang disalib juga. Tapi saudara-saudara, mereka disalib karena kejahatannya. Tetapi Tuhan Yesus apakah disalib karena kejahatannya? Tidak. Tuhan Yesus disalib bukan karena kejahatannya, bukan karena dosanya. Karena apa? Karena kerelaannya menderita dan mati untuk menebus manusia dari kuasa dosa, untuk menebus manusia dari kuasa maut, agar manusia tidak menemui maut atau mati kekal, tetapi manusia beroleh hidup. Maka Tuhan Yesus rela untuk menderita dan mati di kayu salib. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat, apakah memang tidak ada orang-orang pengikut Yesus yang ada di sekitar salib itu? Ada sebetulnya saudara-saudara. Coba kita lihat ayat 25 sampai 27 demikian. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mereka adalah keluarga Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan dalam ayat yang kita baca tadi, ibunya. Dan juga orang-orang dekat Tuhan Yesus, Maria, istri Klopas, dan juga orang yang dikasihi Yesus. Dan orang ini adalah lazim dipahami sebagai Yohanes, murid Yesus. Jadi ada sebetulnya. Tetapi itu pun sebagian kecil. Bahkan murid-murid Tuhan Yesus, para murid Tuhan Yesus tercerai-berai, ketakutan, lari, sembunyi di mana, tidak diketahui. Termasuk Petrus yang dulu pernah menyangkal Tuhan Yesus. Tidak terlihat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat 38 bacaan kita tadi dikatakan demikian. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi.
meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yusuf dari Arimatea atau yang sering disebut Yusuf Arimatea, dia tidak terang-terangan menyatakan percayanya. Dia sebetulnya sangat percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias, Juru Selamat. Bukan hanya Juru Selamat secara duniawi, secara jasmani, tapi dia mengikut Yesus, percaya dan mengikut Yesus. Dia diam-diam atau sembunyi-sembunyi perasaan percayanya tidak diungkapkan terang-terangan. Karena apa? Dikatakan karena takut kepada orang-orang Yahudi. Namun saudara-saudara, saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, ketika berada pada saat-saat yang mencekam, justru dia, Yusuf Arimatea, dia dipakai oleh Tuhan, dikaruniai kebenaran. Untuk apa? Untuk tampil dan ambil bagian dalam proses perjalanan karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat kisah perjalanan Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara, ternyata memang ada orang-orang yang semula bersorak-sorai mengagungkan Tuhan Yesus, namun kemudian menolak dan menyengsarakannya. Dan ada pula yang tadinya sembunyi-sembunyi, tidak berani terang-terangan mengungkapkan percayanya dan mengikut Yesus. Tapi kemudian justru berani tampil, yang menunjukkan sikap percayanya dan sebagai pengikut Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menurut saudara, atau kalau saudara diminta untuk memilih, mana yang saudara pandang baik? Atau di antara kedua itu, mana yang lebih baik? Apakah yang dulunya mengagung-agungkan tetapi kemudian menyengsarakan? Atau yang dulunya tidak berani terang-terangan dan sembunyi-sembunyi tapi kemudian berani menyatakan percaya dan mengikut Yesus? Ya, barangkali saudara-saudara ada yang mengatakan, ya kalau kita percaya, ya tentunya dulu percaya, sekarang percaya. Dulu percaya dan mengikut Yesus, sekarang konsisten tetap percaya dan mengikut Yesus. Itu yang baik. Tidak usah sembunyi-sembunyi. Idealnya memang begitu. Dan kalau seperti itu, saudara-saudara, itu tidak perlu ditawarkan untuk dipilih. Semua orang akan mengatakan, iya, seperti itu harusnya. Tapi saudara-saudara, pilihan adalah dulu dan sekarang. Pembaruan hidup harus nyata. Maka dari itu, dulu dan sekarang harus berbeda, dan berbedanya lebih baik. Bukan asal beda, bukan asal berubah, tetapi pembaruan untuk yang lebih baik, lebih benar. Dan kita pasti sepakat, itu Yusuf dari Arimatea. Meskipun dulu itu takut untuk menyatakan terus terang, tapi saudara-saudara, dalam keadaan yang mencekam di mana semua orang ketakutan ketika menyatakan dirinya percaya kepada Kristus, apalagi dia adalah seorang Yahudi yang taat. Saudara-saudara, siapa Yusuf Arimatea? Ini adalah salah satu
anggota majelis di Yahudi yang memimpin agama Yahudi. Jadi Yusuf Arimatea ini punya jabatan penting di dalam kepemimpinan agama Yahudi, saudara-saudara. Oleh karena itu sebetulnya keberanian ini mempertaruhkan jabatannya juga. Tetapi dia dipakai Tuhan untuk berani dan menyatakan percaya dan mengikut Kristus. Kenapa demikian, saudara-saudara? Itu karena dia menghayati bahwa kematian Kristus, pengorbanan Kristus, karya Kristus melalui kayu salib telah memberikan kesadaran pada dirinya bahwa ini adalah juru selamat sejati yang berkorban untuk manusia termasuk saya. Itu yang memberikan keberanian dia tampil dan menunjukkan sikap percayanya sebagai pengikut Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus masih hidup, memang tidak pernah disebut-sebut Yusuf Arimatea ini kan, kalau kita membaca dalam kitab suci. Dan juga muncul baru ketika saat-saat yang mencekam itu. Itu menunjukkan bahwa iman dan kasih tak akan pernah seterusnya dapat disembunyikan atau ditutupi dengan ketakutan. Justru ketika para murid Yesus yang semasa Yesus terus terang mengikuti dia, terus terang percaya, mereka tidak tahu entah sekarang di mana. Yusuf Arimatea, dia menyatakannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini sesudah kematian Yesus terjadi, hidup Yesus yang telah dicurahkan bagi kehidupan Yusuf Arimatea membangunkan imannya, membangunkan rasa kasihnya. Apakah saudara-saudara juga membukakan hati untuk diperbaharui? Roh Kudus membaharui hidup kita, iman kita, untuk kita mau menyatakan kesaksian rasa ketakutan di dalam Kristus dapat dikalahkan, dan kemudian dipakai oleh Tuhan. Meskipun waktu-waktu sebelumnya tidak pernah dipercakapkan, tetapi saatnya yang tepat Tuhan memperlengkapinya untuk sesuatu yang memang harus dilakukan. Yusuf Arimatea mengalami pembaruan hidup karena menyadari dan menghayati pengorbanan Kristus. Mari kita juga membukakan hati kita agar dipakai Tuhan juga seperti Yusuf Arimatea. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang coba kita melihat diri kita, melihat kehidupan keimanan kita. Apa makna pengorbanan Kristus bagi saudara? Saat ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus di hari Jumat Agung. Sekali lagi, apa makna pengorbanan Tuhan Yesus bagi
saudara. Sudah berapa lama saudara menjadi orang Kristen? Menjadi pengikut Kristus? Pernahkah saudara merenungkan perubahan apa yang terjadi dalam hidup saya? Atau sama saja? Sama saja ketika kita tidak percaya dengan sungguh-sungguh pada Kristus dengan kita sekarang ini. Tidak ada pembaruan. Sudah menjadi berani, sudah tampil, dan ambil bagian dalam karya Kristuskah saudara sekarang? Tentu bukan asal berani, asal tampil, atau asal ikut. Tetapi kita berani, kita tampil, kita ambil bagian ini karena didorong kesadaran bahwa Kristus begitu mengasihi kita dan rela mengalami penderitaan, bahkan mati di kayu salib. Untuk siapa? Untuk manusia, termasuk kita. Untuk dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi dan kondisi dunia saat ini, khususnya kondisi negara kita saat ini, saudara, berkenaan dengan kita semua menyikapi penyebaran COVID-19 atau yang lazim disebut virus corona. Banyak informasi yang bahkan tidak memberi ketenangan, tidak memberi ketentraman, tetapi justru memberi ketakutan. Dan juga banyak ungkapan-ungkapan perilaku yang mengundang keprihatinan dan juga kecemasan, bahkan sampai memancing kemarahan pihak-pihak tertentu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal itu berkenaan dengan apa yang kita hadapi saat ini. Ketika orang-orang merasakan situasi dan kondisi bangsa kita, ketika orang-orang melihat banyak korban yang sakit maupun meninggal akibat COVID-19 itu. Juga sorotan seringkali kepada tenaga medis, para medis, dan juga yang menyertainya, sampai kebijakan dan tindakan pemerintah serta aksi warga masyarakat di berbagai tempat. Saudara-saudara, menyikapi hal-hal seperti itu, bagaimana sikap kita? Apakah kita hanya berkutat dengan menghitung pengorbanan dan kerugian kita? Aduh, saya tidak boleh ini, tidak boleh itu. Aduh, saya tidak bisa ini, tidak bisa itu. Aduh, saya tidak dapat ini, tidak dapat itu, dan sebagainya. Mari kita jangan hanya berpusat atau memusatkan perhatian pada hal-hal itu, tetapi mari kita memandang pengorbanan Kristus yang telah berkenan menyelesaikan misi atau karyanya dengan pengorbanannya. Pengorbanan yang sangat-sangat berat di kayu salib, mati. Sehingga ketika dia sudah tahu waktunya hendak meninggal, dia mengatakan,
sudah selesai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan memandang pengorbanan Kristus di kayu salib, kita akan mengalami pembaruan demikian. Pertama, Kristus telah menyatakan begitu besar kasih-Nya bagi manusia, bagi dunia. Maka kita yang telah dikaruniai hidup, saudara-saudara, hidup dalam kasih harus terus-menerus kita nyatakan. Dan kita pun harus terus-menerus diperbarui untuk lebih mengasihi dan semakin mengasihi sesama kita, mengasihi semua makhluk, dan tidak hanya berkutat pada diri kita, pada kepentingan kita, tetapi mari kita memperhatikan orang-orang yang butuh pertolongan kita, orang lain yang memerlukan dukungan dari kita, dan Tuhan memakai kita mengungkapkan kasih padanya. Yang kedua, saudara-saudara, Kristus disalib memang menyebabkan banyak para murid atau pengikutnya tercerai-berai, ketakutan, entah kemana mereka. Tetapi kasih dan kuasa Tuhan tetap nyata dengan menumbuhkan iman Yusuf Arimatea, sehingga berani menyatakan percayanya dan mengikut Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita pun harus yakin Tuhan mengaruniakan kasih dan kuasa-Nya bagi kita maupun pada saudara-saudara kita. Diperlengkapi untuk menolong saudara-saudara kita dan juga mengatasi masalah-masalah yang dialami bangsa kita ini. Khususnya mengatasi persoalan-persoalan berkenaan dengan COVID-19 ini, saudara-saudara, atau virus corona. Dan kita yakin kasih dan kuasa Tuhan dinyatakan di dunia ini, dinyatakan bagi bangsa Indonesia, dinyatakan bagi kita, dan Tuhan memperlengkapi kita untuk kita dipakai Tuhan menjadi bagian dalam karyanya. Selamat Hari Jumat Agung. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyegarkan pengakuan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, marilah kita naikkan nyanyian syukur dari Kidung Pujian 167 bait 1 dan 3 di Golgota.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama menghadap Tuhan di dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan atas kasih setiamu dalam segenap hidup kami. Juga pada hari ini ketika kami merenungkan, menghayati akan makna kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, Engkau mengingatkan kami bahwa kami harus dibarui. Hidup kami telah Kau karuniai pembaruan dan kami menjalani hidup baru. Dan hidup baru kami biarlah selalu diperbarui sehingga kami semakin menyatakan hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu, semakin Kau perlengkapi untuk karya-Mu. Bapa di sorga, perkenankan pada saat ini kami mohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang sedang merasakan kelemahan raga karena sakit yang diderita, sakit apapun. Berkatilah mereka Tuhan untuk dikuatkan jiwa raganya. Kuatkanlah juga iman dan pengharapannya sehingga dengan pertolongan-Mu kesehatannya semakin membaik dan senantiasa merasakan Engkau hadir, menyertai dan memberkati hidupnya. Bapa di sorga, kami juga mohon berkat-Mu khususnya bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit karena COVID-19 atau virus corona. Berkatilah mereka dengan kekuatan jiwa raga juga. Karunialah semangat bagi mereka dan keyakinan bahwa Engkau menolong. Kasih dan kuasa-Mu menyertai mereka. Juga saudara-saudara kami yang bertugas untuk menolong mereka, para dokter, perawat, juga saudara-saudara kami yang menyertai mereka. Berkatilah untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik dan Engkau melindungi, menyertai, memberkati mereka agar mereka pun senantiasa merasakan kesehatan, kekuatan, dan senantiasa Kau pakai untuk menyatakan kasih dan kuasa-Mu. Kami juga mohon berkat-Mu bagi pemerintah, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri, para pengambil keputusan di negara kami ini, aparat, juga para pemimpin pemerintahan sampai di tingkat RT. Berkatilah Tuhan untuk mereka boleh merasakan pimpinan untuk bangsa kami ini menjadi lebih merasakan damai sejahtera-Mu. Bapa di sorga, kami juga mohon berkat-Mu bagi gereja-gereja-Mu yang saat ini mengadakan kebaktian di rumah warga jemaat masing-masing dengan tidak dikumpulkan dalam satu tempat pun. Biarlah kami merasakan Kau ikat kami dalam kasih-Mu. Bapa di sorga, kami juga mohon berkat-Mu bagi kebutuhan hal yang berkenaan dengan perawatan ataupun penanganan serta pertolongan bagi korban virus corona. Kami percaya bahwa Engkau juga memberikan kecukupan bagi mereka sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Karuniailah ketenangan pada seluruh masyarakat dan kami semua, agar kami juga merasakan pimpinan-Mu dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan kebaktian ini sampai akhir nanti dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kesempurnaan doa ini kami serahkan hanya di dalam Kristus, Juru Selamat dan Penolong kami yang telah berkorban, menderita dan mati di kayu salib untuk kami manusia, yang telah mengajarkan doa kepada para murid dan kepada kami, dan perkenankanlah menjadi doa
kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama menyanyikan nyanyian pengutusan untuk kita. Kidung Jemaat 177 bait 1 dan 3. Golgota, tempat Tuhanku disalib. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan melanjutkan kebaktian ini dalam kehidupan kita sehari-hari dengan senantiasa menghayati bahwa hidup kita telah dibarui oleh Tuhan Yesus dan kita sudah menjalani hidup baru, dan hidup baru kita biarlah selalu diperbarui oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita, sehingga kita jadi orang-orang yang senantiasa dekat dengan Tuhan dan dipakai dalam karyanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi damai sejahtera. Amin.